berserakan di beberapa ruas jalan di Kota Bengkulu, tepatnya di Gang Juwita, Kandang Limun, menyebabkan permasalahan lingkungan yang serius. Sampah yang dibuang sembarangan oleh masyarakat ini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan serta mengganggu kesehatan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Fazila Hasanah. Di sini saya sudah berada di lokasi yaitu Gang Juwita, Kandang Limun, Kota Bengkulu. Apa yang menjadi penyebab utama dari permasalahan ini menurut Bapak? Penyebab utamanya kurangnya bak sampah. Terus di mana menurut Bapak lokasi yang paling terkena dampak seperti sungai atau selokan yang di sini? Di sini kan nggak ada namanya asal sungai mengalir kan. Jadi nggak ada dampak, cuma dampaknya itu bau aja. Nah, di sini masa nggak ada sungai. Kapan menurut Bapak permasalahan lingkungan ini mulai terjadi? Semenjak di sinilah mungkin sekitar 6 atau 5 tahunan gitu. Udah lumayan lama nih. Penanganannya belum ada gitu, dan solusi juga belum ada gitu. Menurut Bapak, siapa yang paling terkena dampak dari permasalahan lingkungan akibat sampah yang dibuang oleh masyarakat di sekitar ini? Semua ya kena. Semua kena. Kotornya, baunya kayak gitu kan. Tapi ya kita kembalikan sama diri kita sendiri, itu kesalahan dari kita sendiri gitu. Kita nggak bisa menyalahkan individu. Menurut Bapak, mengapa masalah ini itu terjadi di masyarakat di sini? Ya, seperti itulah yang saya omongin, karena kurang kesadarannya. Kalau menurut Bapak dari pemerintah sendiri apa nggak ada? Maksudnya gimana? Maksudnya kayak pemerintah menyediakan pelayanan. Nah, sekarang semua itu tergantung dari warga dan ketua RT juga. Makanya saya ngomong, saya nggak bisa menyalahkan individu. Karena ini kesadarannya kurang dari masyarakatnya dan nggak ada tindakan khusus solusi yang tepat untuk mengatasi masalah sampah tersebut. Itu. Bagaimana Bapak sebagai peran warga masyarakat sekitar untuk mengendalikan permasalahan ini? Kalau saya kan istilahnya nggak pernah peduli dengan sampah, karena sampah saya buang di lahan saya sendiri gitu, di belakang sana, jadi nggak terdapat di depan gitu. Cuman lainnya dia dibuangnya ke siring kan gitu kan. Makanya kalau hujan ya otomatis bukan banjir tapi baunya itu udah nyebar tuh. Oke Pak, makasih Pak. Baiklah, di sini saya sudah bersama salah satu warga untuk menanyakan bagaimana kebersihan lingkungan di Gang Juwita ini. Kalau boleh tahu namanya siapa Mbak? Nama aku Olin. Menurut Mbak, apa penyebab masalah utama dari permasalahan penumpukan sampah yang ada di sini? Kalau menurut aku sih mungkin itu kesadaran dari orang-orang itu ya. Kebanyakan itu buang sampah tuh sembarangan kepada tempatnya. Banyak tuh sering aku lihat dari beberapa warga setempat di sini buang sampahnya tuh sembarangan, langsung udah makan tuh langsung buang aja, nggak pada tempatnya gitu. Padahal udah disediain tempat pembuangan sampah dan pembakaran sampah tuh juga ada di sana. Di mana lokasi yang paling terkena dampak akibat penumpukan sampah ini? Kalau menurut aku tuh di sekitar gang kosan ya. Kadang tuh baunya tuh sangat nyengat sampai ke dalam kosan. Kita lagi enak-enaknya tidur kan, tapi bau sampahnya tuh nyengat sampai dalam kosan. Nah itu tuh juga membuat risih orang sekitar kalau misalnya mau lewat gang itu kan. Bau banget ini, busuk banget gitu. Pasti mereka tuh agak gimana gitu kalau lewat sana. Kapan permasalahan lingkungan ini mulai terjadi, Mbak? Kalau permasalahan ini tuh bukan hal baru ya. Ini kita udah ketahui dari sebelum-sebelumnya juga kayak gini. Tapi menurutku belakangan ini lebih parah sih, karena juga kan mungkin kebanyakan warga kosan tuh udah nambah di sini buat ngekos di sini juga. Jadi bisa menambah juga penumpukan sampah dan mereka
membuang sampah sembarangan gitu diakibatkan karena orang-orangnya di sini yang bertambah. Baik Mbak, pertanyaan selanjutnya, siapa yang paling terkena dampak akibat permasalahan lingkungan ini? Yang terkena dampak ya paling warga di sekitar sini, termasuk kita yang ngekos di sini ya, karena itu bau sampah juga sangat nyengat kan. Terus juga kalau misalnya penumpukan sampah tuh bisa nyangkut di selokan kalau lagi hujan. Nah, itu bisa menyebabkan banjir di area sini. Pertanyaan selanjutnya Mbak, mengapa permasalahan lingkungan ini bisa terjadi Mbak? Ini karena mungkin ya kebanyakan dari orang-orang tuh mikirnya simple gitu. Jadi untuk sampah tuh buangnya tuh nggak mikir nanti gitu loh. Misalnya kayak ya udah deh sekarang buang aja untuk urusan belakang, ya udah itu nanti urusan belakang kan. Terus juga masih minimnya edukasi mengenai sampah ini, kalau sampah ini tuh bisa berakibat serius gitu. Pertanyaan selanjutnya Mbak, bagaimana peran masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan ini Mbak? Kalau menurut aku mengenai permasalahan ini ya, penanganannya itu kita bisa semuanya sih, mengajak semuanya, terutama teman kosan kan. Jadi nggak harus nunggu dari pemerintah. Kita juga bisa juga dari kita sendiri. Misalnya kita misahin sampah organik dan non organik, atau kita bisa konsultasi juga kepada RT setempat. Misal kalau udah numpuk banget nih, udah banyak banget nih sampahnya, kita nggak tahan lagi untuk lihat sampah itu, kita bisa konsultasi kepada RT setempat itu agar dicegah. Baik, terima kasih Mbak atas waktunya dan mohon maaf ya Mbak sudah mengganggu waktunya Iya, juga. nggak apa-apa. Baiklah, sekian informasi yang dapat saya berikan. Saya Fazila Hasanah Bahri, pamit undur diri dan terima kasih.